Bener nggak sih kalau krim dokter itu bisa nyebabin ketergantungan? Bener nggak sih kalau tiba-tiba stop krim dari dokter, muka kamu bisa jadi beruntusan dan banyak keluhan yang lainnya? Simak ya, di video kali ini kita akan membahas itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti, saya dokter anti-aging. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang benar gak sih kalau krim dokter itu bisa menyebabkan ketergantungan? Simak ya sampai akhir videonya ya, biar lebih paham. Jadi, krim dokter sendiri apa sih? Sebenarnya krim dokter adalah krim yang diracik atau dibuat oleh dokter berdasarkan sistem peresepan, di mana tujuannya obat ini diberikan misalkan untuk mengurangi kusam, untuk mengobati jerawat, untuk mengurangi keluhan kulit yang lainnya seperti iritasi, merah, dan lain-lain. Jadi, ketika dokter memberikan suatu resep untuk meracik obatnya, pasti dokter itu akan memeriksa dulu pasiennya, melihat dulu mukanya, jenis kulitnya, keluhannya seperti apa, penyebabnya apa. Baru setelah itu dokter akan mendiagnosa. Setelah mendiagnosa, dokter akan memberikan resep untuk jenis kelainan kulit tersebut. Ketika resep dibuat, dokter akan membuat sesuai dengan dosis yang diberikan. Jadi dosisnya pun sudah dihitung, kebutuhannya pun sudah dihitung. Jadi kalau dilihat dari sana pun, angka untuk menyebabkan ketergantungan yang sangat relatif kecil sekali. Kenapa saya bilang sangat relatif kecil? Karena semuanya sudah diperhitungkan. Jadi tidak mungkin bisa menyebabkan ketergantungan. Oke, terus tapi yang terjadi di luaran banyak banget yang selalu berpendapat, aduh kayaknya kalau kita tiba-tiba stop dari krim dokter, kita jadi ketergantungan nih, jadi ada keluhan yang lain-lain. Jangan-jangan kamu salah menafsirkan itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Jadi yang harus kamu perhatikan, tadi kan semua pemeriksaan dilakukan dulu oleh dokter, krimnya pun dibuat khusus untuk kamu. Jadi ketika misalkan kamu datang ke dokter, pertama kamu perlu menanyakan dulu ke dokternya, dok, ini ketika saya dikasih krim dari dokter, ini isi dokter tuh ngasih apa? Misalkan dia ngasih obat atau ngasih vitamin. Ketika dokternya ngasih obat, itu biasanya terapinya itu ada yang memang mengobati dulu, setelah itu beliau pasti akan menggantinya ke terapi pemeliharaan. Jadi tidak bisa stop tiba-tiba. Kenapa tidak bisa stop tiba-tiba? Loh, misalkan kamu jerawatan hebat, jerawatnya diobati dulu, dikasih antibiotik, dikasih krim yang memang mengandung obat. Setelah kamu mukanya lebih baik dan sembuh, mau tidak mau dokter akan pemeliharaan dulu, memulihkan dulu muka kamu, menyehatkan dulu muka kamu. Nah, setelah itu biasanya sudah sehat mukanya, tidak ada masalah, dokter akan memperbolehkan kamu pakai krim apapun yang memang cocok untuk jenis kulit kamu. Jadi kamu boleh beli krim itu, tidak harus ke dokternya. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang sering kadang-kadang disalahartikan adalah kamu biasanya berobat ke dokter, tetapi krimnya selalu beli terus-terusan tanpa konsul lagi ke dokter. Jadi biasanya selalu ke apoteknya kamu salinan kopi lagi, salinan kopi resep lagi. Padahal belum tentu muka kamu pada saat itu kondisinya sama dengan ketika pertama. Jadi treatment pertama dengan treatment kedua ya jelas-jelas tidak sama. Jadi itu pun salah. Tidak boleh beli krim langsung tanpa tidak konsul ketemu dokternya jika itu krim dari dokter. Itu nomor 2. Nomor 3 yang sering buat salah adalah 1. Kamu biasanya ketika berobat ke dokter, kamu tidak jujur. Itu yang kamu pakai sebelumnya krim apa. Jadi rata-rata kamu konsul ke dokternya, misalkan, dok muka aku berjerawat, atau dok muka aku fleknya keluar semua. Kamu tidak bilang sebelumnya cuma pakai krim yang ada pomnya. Nah, padahal kamu sebelumnya pakai krim-krim yang jelas ada racikan di dalamnya, yang jelas-jelas krimnya mengandung obat-obatan, yang jelas-jelas krimnya sebetulnya yang isinya sangat luar biasa seperti hidroquinone, merkuri, atau steroid, atau hidroquinone dengan steroid yang banyak banget. Nah, kalau kamu tidak jujur, dokternya tidak tahu kamu sebelumnya pakai krim apa, dan itu yang sering salah. Kenapa sering salah? Karena bisa jadi pada saat itu dokternya tidak memikirkan kalau kamu sebelumnya sudah pernah pakai steroid yang tinggi. Jadi ketika kamu dikasih obat atau dikasih vitamin, nah ketika obat sama vitamin itu pakai,
tumbuh deh keluhan semuanya, beruntusannya keluar, alerginya keluar, fleknya keluar lebih hebat karena dokternya memberikan vitamin, sedangkan sebelumnya kamu sudah pakai krim yang jelas-jelas racikan steroidnya tinggi, hidroquinonnya tinggi, merkurinya tinggi. Jadi efek krim sebelumnya ini membututi terus. Paham ya? Jadi ketika kamu, dok kalau saya jujur memang tidak akan ada keluhan seperti itu. Ya tetap ketika kamu jujur, setidaknya dokternya sudah mempersiapkan dulu treatment yang dia pakai untuk menurunkan dosis pemakaian steroid, karena steroid tidak bisa di stopkan tiba-tiba, atau pemakaian krim yang setidaknya bisa mengurangi keluhan-keluhan yang akan timbul karena pemakaian steroid atau hidroquinon atau merkuri sebelumnya. Malahan lebih baik ketika kamu sudah tidak pakai krim yang abal-abal atau kamu yakin, oh ini krim kayaknya mengandung hidroquinon, oh mengandung steroid. Kamu 1 bulan, 2 bulan tidak usah dulu pakai krim apa-apa. Setelah itu baru kamu konsul ke dokter. Itu juga sebetulnya lebih baik seperti itu. Tetapi kalau kamu tadi pengen cepat karena tidak mau ada keluhan apapun, ya kamu jujur ke dokternya. Dan dokternya pun akan menjelaskan nanti keluhan yang akan terjadi adalah A, B, dan C. Ketika keluhan itu terjadi, kamu kan tidak usah panik. Langsung lagi ke dokternya, ceritakan dan gimana penanggulangannya. Jadi itu yang lebih baik. Karena ketika kamu jujur, dokternya bisa meminimalkan keluhan yang akan terjadi karena bekas pemakaian krim-krim sebelumnya. Perlu kamu ketahui, yang biasanya sering menyebabkan penipisan kulit, ya selain tadi hidroquinon kan efeknya tidak bagus. Merkuri itu ada di dalam tubuh tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Walaupun kamu pakai 1 bulan, kadang efeknya sampai berbulan-bulan masih ada di kulit kamu. Terus juga steroid. Sebenarnya krim yang mengandung steroid itu yang kita tidak inginkan adalah biasanya terjadi penipisan kulit. Jadi kulitnya lebih rentan merah, sering tumbuh beruntusan atau kayak jerawat tapi gatalnya luar biasa. Terus juga yang sering terjadi biasanya kulitnya jadi lebih mudah sensitif dan alergi. Nah, itu juga pemakaian steroid yang sebelumnya. Dan ketika steroid di stop, itu tidak bisa tiba-tiba. Tadi sebelumnya saya bilang, harus tapering off, harus pelan-pelan dulu kita turunkan, baru mukanya bisa sehat. Terus juga ketika berobat ke dokter, tidak mungkin langsung dikasih treatment yang untuk mencerahkan dan lain-lain, padahal muka kamu belum siap. Pasti dokternya akan menyehatkan dulu muka kamu, bagian dalamnya dulu sehat, baru cerita yang lainnya. Jadi semua butuh tahapan. Terus juga tadi yang saya bilang, kalau misalkan krim-krim yang steroid, merkuri, krim abal-abal tuh ada di video saya yang sebelumnya, itu kadang-kadang nyimpen di dalam kulit tuh lama. Jadi kalau proses penyembuhan pemakaian krim yang seperti itu yang menyebabkan ketergantungan ke kulit kamu, jadi krim racikan dokter-dokter yang katanya dokter tapi tidak jelas, dan kamu tidak ketemu dokternya, juga beli di online, itulah yang bisa menyebabkan kamu ketergantungan. Kenapa? Ya tadi, kemungkinan krimnya mengandung steroid yang tinggi, kemungkinan krimnya mengandung hidroquinon, kemungkinan krimnya juga mengandung merkuri. Itu yang sering menyebabkan muka kamu jadi ketergantungan. Terus, gimana sih dok cara menghilangkannya? Itu kamu harus konsul ke dokter. Harus, memang proses penyembuhannya tidak cepat. Kadang-kadang butuh waktu 1 bulan, itu paling cepat. Ya terus terang pasien saya juga paling cepat itu 1 bulan. Kadang-kadang bisa sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Tetap masih ada jerawat 1-2 lah, plek yang kadang-kadang keluar, mukanya masih tetap sensitif, dokternya masih berkutat terus menyehatkan mukanya biar tidak merah ketika kena matahari. Jadi menurut saya semua dokter pasti lebih setuju ketika kamu beli krim harus lebih lagi selektif, harus lebih lagi cerdas, ada foamnya atau tidak, cocok atau tidak kulit kamunya. Paham ya? Jadi mudah-mudahan setelah dapat video ini kamu lebih lebih mengerti. Jadi sebetulnya yang menyebabkan ketergantungan krim yang mana. Paham ya? Jika memang apa yang saya jelaskan ini sangat berguna untuk kamu dan juga lingkungan kamu, tidak ada salahnya kamu share, kamu bagikan ke teman-teman kamu. Tetapi kalau kamu ada yang kurang jelas, kamu boleh komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga selalu tekan ya lonceng merahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.